Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Sutradara Film. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan seorang pilot pemberani yang berhasil menyelamatkan penerbangannya dari kecelakaan pesawat sekaligus melawan para penjahat yang menculik para penumpangnya. Dan bagaimana keseruan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Cerita diawali pada seorang pilot asal Amerika bernama Kapten Brodie Torrance yang sedang berada di Bandara Singapura dan mengabari anaknya bahwa dirinya akan segera pulang. Dia baru saja mendapat kopilot asal Asia bernama Samuel Dele yang akan menjadi partnernya dalam penerbangan tersebut. Tak lama, seorang pramugari memanggil Brodie ke belakang untuk diberitahu bahwa akan ada seorang buronan kasus pembunuhan bernama Louis Gasper yang akan ikut dalam pesawat dan didampingi satu agen kepolisian yang akan terus mengawasinya. Terdapat 14 penumpang termasuk Gasper yang akan ikut dalam penerbangan ini. Kapten Brodie dan Samuel segera menghidupkan pesawat untuk secepatnya lepas landas dan melakukan penerbangan. Pada awalnya, penerbangan ini terasa aman dan lancar. Lalu kemudian pesawat memasuki cuaca buruk yang membuat pesawat mengalami turbulensi. Akibatnya, beberapa barang milik penumpang pun terjatuh, sehingga Brodie memutuskan untuk membantu pramugari membereskan barang-barang mereka. Tapi tiba-tiba, pesawat kehilangan daya dan komunikasi pun putus seketika, membuat Brodie panik. Yang mana momen ini terasa semakin menegangkan saat cuaca semakin memburuk dan Samuel dituntut untuk membaca navigasi secara manual. Satu pramugari dan seorang agen polisi yang mengawasi Gasper pun harus tewas dalam insiden itu, di mana pesawat akhirnya berhasil keluar dari cuaca buruk. Tetapi terdapat masalah baru yang harus dihadapi, yakni pesawat diharuskan mendarat secara darurat, tepat di sebuah pulau terpencil yang berada di Filipina. Setelah berhasil mendarat, Brodie segera menyuruh semua orang untuk secepatnya keluar dari pesawat karena ditakutkan terjadi kebocoran bahan bakar yang bisa memicu ledakan. Saat itu, kantor pusat di Amerika Serikat sendiri berhasil menyadari hal ini dan berupaya untuk mencari tahu kondisi terkini pesawat tersebut. Ketika semua orang sudah diamankan, Brodie pun sendiri masuk ke dalam pesawat dan menemukan pistol milik si polisi yang tewas. Dan beberapa barang pribadi milik Gasper yang salah satunya adalah pisau lipat berlabel militer. Dan sepertinya Gasper merupakan mantan seorang tentara. Di saat itu, Samuel merasa khawatir mengenai pulau tempat mereka mendarat saat ini, karena jika benar dugaannya, pulau ini bernama Pulau Jolo yang dikenal sangat-sangat berbahaya, karena dipenuhi oleh para penjahat kejam yang suka menculik warga asing dan meminta uang tebusan. Kekhawatiran semakin menjadi ketika sinyal tidak ditemukan di tempat ini. Brodie meminta semua orang untuk tetap tenang, sementara dirinya akan pergi menjelajah pulau berharap ada sebuah fasilitas yang memiliki alat komunikasi seperti radio atau telepon kabel, di mana Brodie mengajak Gasper untuk menemaninya setelah menyadari jika dia memiliki pengalaman militer. Dan ternyata benar, Gasper mengaku adalah seorang mantan grup komando parasut. Dirinya menjadi buron setelah melakukan pembunuhan sekitar 15 tahun yang lalu. Entah seperti apa kronologinya, tetapi Gasper tidak sejahat dan seberbahaya yang dikatakan orang lain. Karena dia memiliki alasan kuat kenapa dirinya melakukan pembunuhan tersebut. Tapi Gasper tiba-tiba kabur menghilang entah kemana, namun Brodie memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan mencari alat komunikasi. Saat itulah dia menemukan sebuah bangunan tua yang di situ terdapat sebuah telepon yang ternyata masih aktif. Brodie langsung menghubungi kantor pusat terkait, tetapi direspon secara negatif gara-gara banyaknya telepon iseng yang masuk setelah tersiar kabar mengenai insiden pesawat jatuh. Sehingga Brodie memilih untuk menghubungi putrinya, Daniela, untuk memberitahu lokasi dirinya saat ini.
Pada saat yang bersamaan, diketahui pemimpin penjahat sekaligus penculik orang asing di pulau ini bernama Junmar, yang sesuai perkiraan si Samuel, pulau ini dikuasai oleh para separatis dan penjahat kejam yang sangat berbahaya. Sementara di kantor pusat Amerika Serikat, para petinggi pun akhirnya berhasil mendapatkan sedikit petunjuk tentang lokasi terakhir pesawat Kapten Brody terlihat, di mana mereka menghubungi sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Sailback untuk dikirim menyelamatkan Kapten Brody dan para penumpangnya di dekat Pulau Jolo. Kembali ke Brody, yang masih berkomunikasi dengan putrinya dan tiba-tiba diserang oleh anak buahnya Junmar. Untungnya Brody memiliki skill bela diri yang cukup sehingga tak sulit baginya untuk bisa melumpuhkan penjahat tersebut. Tak lama muncullah Gasper yang membawa senjata yang ternyata juga sudah berhasil melumpuhkan kawan si penjahat yang ada di luar. Di luar dugaan, Gasper rupanya kooperatif dan mau untuk diajak bekerja sama dengan Brody agar bisa secepatnya keluar dari pulau ini. Mereka berdua pun cukup terkejut saat melihat ada sebuah kamera dan beberapa identitas milik warga asing, di mana mereka akhirnya menyadari jika para penjahat ini adalah kelompok penculik yang memang sering menyandra warga asing untuk dimintai uang tebusan. Setelah Brody dan Gasper berangkat menggunakan mobil milik para penjahat, di saat yang bersamaan, para penumpang seketika bergembira saat muncul beberapa mobil yang dikira bermaksud untuk menyelamatkan mereka. Namun ternyata itu adalah kelompok penjahat yang akan menculik mereka dan melakukan tembakan. Tembakan itu pun terdengar dengan jelas oleh Gasper yang langsung meminta Brody untuk mematikan mobilnya. Di mana saat mereka melihat dari kejauhan, mereka melihat betapa kejamnya kelompok si Junmar ini ketika seorang penumpang wanita ditembak saat mencoba kabur. Yang karena suaminya terus menjerit histeris, ajudannya pun mengambil sebilah golok dan menebas leher si suami, tepat di depan semua orang yang ada di sana. Semua penumpang pun dibawa ke markas Junmar. Sementara dua penjahat diperintahkan untuk berjaga di lokasi. Setelah diketahui jika sang kapten belum kembali, di mana Brody dan Gasper pun segera turun tangan untuk menghabisi kedua penjahat tersebut. Setelah berhasil mengetahui lokasi markas Junmar, Brody pun naik ke pesawat untuk menuliskan pesan bahwa para penumpang telah diculik oleh kelompok penjahat, di mana Brody yakin jika pusat telah mengirimkan bala bantuan untuk mengevakuasi mereka semua dari pulau tersebut. Beralih ke markas Junmar, semua penumpang terlihat sangat tertekan dan ketakutan karena bagaimana tidak, di pulau asing dengan orang-orang asing bersenjata api. Mereka dipaksa untuk menghadap ke arah kamera dan memperkenalkan diri masing-masing, dan video ini akan mereka gunakan untuk meminta sejumlah uang tebusan ke masing-masing pemerintah negara asal mereka. Sementara Brody dan Gasper sudah dekat dengan markas Junmar. Juga Sailback dan kelompok tentara bayarannya baru saja tiba di lokasi pesawat, yang di situ mereka menemukan pesan yang ditulis oleh Brody. Dan benar-benar terkejut setelah mengetahui jika pulau ini dikuasai oleh kelompok penjahat yang sangat berbahaya. Brody dan Gasper yang tidak memiliki pilihan lain melakukan penyerangan secara sembunyi-sembunyi. Dengan senyap dan tenang, dua penjaga pun berhasil dilumpuhkan. Di sana mereka melihat sebuah bus yang digunakan untuk membawa para penumpang. Kemudian Brody dan Gasper pun segera menuju ke arah bus tersebut dan menemukan satu penjaga sedang menjaga para penumpang. Dan beruntung para penumpang akhirnya bisa ditemukan. Misi selanjutnya adalah mereka harus segera pergi dari tempat ini. Yang tentu saja hal itu tidak akan mudah karena di sepanjang jalan terdapat para penjahat bersenjata yang terus menjaga jalan keluar. Disinilah Brody dengan keberaniannya rela mengorbankan dirinya demi nyawa semua penumpang dengan cara menyerahkan dirinya sendiri untuk mengalihkan perhatian para penjahat tersebut. Di sini Brody yakin jika Junmar tidak akan berani membunuhnya setelah mengaku bahwa dia adalah sang kapten pilot yang pastinya terlalu berharga untuk dilenyapkan. Tetapi Junmar memiliki pemikiran lain untuk membunuh Brody.
untuk dijadikan contoh dan peringatan bahwa mereka semua tidak main-main. Saat itulah muncul Selbek dan anak buahnya yang langsung membombardir para penjahat, di mana mereka semua segera naik ke dalam bus dan segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. Tiba di lokasi pesawat, Selbek dan Regu pun segera berada di posisi untuk menunggu kedatangan Junmar, yang pastinya akan membawa pasukan lebih banyak lagi. Kemudian Brody mencoba meyakinkan para penumpang untuk percaya kepadanya bahwa dirinya dan Samuel sudah berhasil membuat tenaga cadangan pesawat dan akan mencoba menerbangkan pesawatnya sampai tiba di medan terdekat yang tak jauh dari pulau ini. Terjadi baku tembak yang sangat seru ketika Brody masih mencoba menyalakan mesin pesawat, di mana semua anak buah Junmar nampaknya tidak sebanding dengan kelompok Selbek. Meskipun berjumlah sekitar 5 orang, tetapi senjata dan skill yang dimiliki jauh lebih unggul. Terutama salah satu anak buah Selbek yang seorang sniper, mampu menumbangkan beberapa penjahat yang membuat Junmar semakin ketar-ketir. Ketika semua orang sedang sibuk, Gasper masih sempat-sempatnya melihat sejumlah uang yang dibawa Selbek, yang sebenarnya ditujukan sebagai ongkos pulang untuk semua penumpang, di mana Gasper memiliki sebuah ide, yaitu tidak akan ikut dalam pesawat dan memilih untuk kabur bersama dengan semua uang tersebut. Setelah pesawat sudah menyala dan siap lepas landas, Selbek dan Regu pun segera ikut naik, di mana Junmar sendiri hanya tinggal memiliki satu anak buah lagi yang langsung tancap gas untuk berada di depan pesawat, di mana si anak buah terlihat mengambil RPG dan bermaksud untuk meledakkan pesawat tersebut. Tapi kemudian Gasper langsung, meskipun berniat kabur, bukan berarti Gasper tidak peduli dengan nyawa Brody dan semua penumpang. Yang ketika Junmar tinggal sendirian, ia memutuskan untuk meluncurkan RPG-nya tersebut dengan tangannya sendiri. Dan selamat dari para penjahat, kini Brody harus berjuang untuk kembali mendaratkan pesawat di sebuah bandara kecil di Filipina. Dengan tekad kuat serta pengalaman, membuat Brody berhasil mendaratkan pesawat secara darurat untuk kedua kalinya, hingga semua penumpang berhasil selamat. Sementara Gasper, dia pun segera kabur ke hutan setelah muncul beberapa mobil yang merupakan anak buahnya si Junmar. Meskipun Gasper memilih jalannya sendiri, tapi dia sangat berperan penting menyelamatkan orang-orang dari kekejaman kelompok si Junmar. Dan film pun selesai. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.